Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai kegiatan pada malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wulansari Maulidia dengan NIM 210131600891, offering A16 PAI. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Rizal Ramadan MPD selaku dosen MKU PAI dan teman-teman yang berbahagia dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan saya banggakan. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua yang terhubung melalui Zoom pada kesempatan malam hari ini. Izinkan saya mengawali dengan memohon kepada Allah, semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah, dibimbing dan diberikan tauhid serta kesempatan untuk mendapatkan syafaat di hari akhirat kelak. Semoga dengan itu amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, saya akan memulai kegiatan pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil. Marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena semua atas nikmat-Nya lah yang pada kesempatan kali ini kita diberikan kenikmatan sehat jasmani rohani. Sehingga kita bisa berkumpul di kegiatan pada malam hari ini. Yang penuh barokah ini dan juga diberikan kesempatan untuk bisa saling mengisi dengan belajar bersama-sama dan bersilaturahmi. Alhamdulillah. Tak lupa juga sholawat dan salam. Marilah kita lantunkan dan haturkan kepada junjungan kita, panutan kita dan tauladan kita, yaitu baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliaulah, kita semua bisa menjalani kehidupan dengan baik dan berakhlakul karimah. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Teman-teman sekalian yang luar biasa, kita semua berkumpul di sini pastilah tidak hanya sekedar datang dan hadir tanpa ada tujuan dan cita-cita. Saya masih ingat betul pengalaman saya. Ketika saya selepas lulus SMA, diberikan waktu yang lalu, saya mungkin juga para hadirin sekalian yang hadir di sini pada saat itu berjuang sedemikian rupa, mencari informasi ke sana kemari, urus ini dan itu, mengikuti berbagai tahapan-tahapan seleksi sekolah lanjutan, konsultasi dengan guru dan orang tua, sharing informasi antar teman sekolah, belajar dan berdoa yang tiada henti dan mengenal lelah. Mulai pagi, siang, hingga kadang sampai larut malam kita jalani. Semua kita lakukan sebagai bentuk ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai tujuan dan cita kita. Tahukah apa itu? Ya, ilmu.
ilmu memang hanya satu suku kata saja. Ilmulah nanti yang akan membawa perubahan terhadap jenjang kehidupan kita ke depan. Baik dalam berkarir ataupun dalam kehidupan sosial di tengah masyarakat. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, ilmu pengetahuan memberikan kita pemahaman mengenai pentingnya menuntut ilmu sebagaimana telah diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui firman pertama yang diturunkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW saat sedang bertafakur di Gua Hiro. Melalui malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat ini yang menjadi tonggak perubahan peradaban dunia, yakni pentingnya ilmu pengetahuan. Perubahan dari kehidupan jahiliyah menjadi terang benderang. Perubahan-perubahan itu diawali dengan Iqra' atau bacalah. Perintah membaca itu harus dimaknai bukan sebatas membaca lembaran-lembaran buku, melainkan juga membaca tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan alam semesta. Untuk itu, marilah kita petik dari ayat yang pertama, yaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat pertama tersebut merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari ilmu. Ilmu yang bersifat umum, baik ilmu yang menyangkut ayat Al-Quran maupun ayat yang terjadi di alam. Ayat kauliyah ialah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa firman-Nya, yaitu Al-Quran. Dan ayat-ayat kauniyah ialah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa keadaan alam semesta. Bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari Nabi Muhammad SAW untuk membaca, yaitu Iqra', Iqra'. Begitulah surat Al-Alaq dan pentingnya ilmu pengetahuan. Selain itu, dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 juga menjelaskan mengenai kedudukan orang yang menuntut ilmu. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qilan syuzu fasyuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu.
Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi, tanpa ilmu pengetahuan, seseorang akan buta dengan apa yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, janganlah kita letih untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Marilah kita selalu bersemangat menggali ilmu yang positif dan manfaat, supaya kita bisa menjadi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang rahmatan lil alamin. Yaitu sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberikan manfaat bagi sesama dan alam sekitarnya. Kami doakan semoga saya, sahabat sekalian, para hadirin, dan kita semua yang hadir di majelis ilmu ini akan dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemudahan dan kesuksesan dalam menempuh sekolah, kuliah, ataupun pendidikan kita masing-masing dimanapun tempatnya. Sehingga kita bisa berhasil dan juga bisa membahagiakan kedua orang tua kita yang juga telah berjuang dan tak kenal lelah demi menghantarkan kesuksesan kita bersama. Amin. Allahumma amin. Hadirin semua yang kami hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga selalu menghendaki umatnya untuk berlaku sabar dan lapang dada dalam melakukan segala hal. Terutama ketika kita menghadapi kesulitan yang sedang menimpa kita. Apabila ketika itu adalah di saat kita benar-benar terpuruk atas sesuatu yang terjadi, kita harus bersabar dan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberi kesulitan di atas kemampuan kita. Sabar sendiri merupakan kata serapan bahasa Arab yang bermakna menahan diri. Perilaku sabar akan mudah diterapkan jika kita memahami makna dan hikmah yang diperoleh atas amalan sabar. Oleh karena itu, mulailah sedari dini untuk membiasakan diri menerapkan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'ina sabari wal syahadati inna Allah ma'al sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi, perilaku sabar dapat diterapkan dengan sadar bahwa ternyata kehidupan dunia tidak terlepas dari berbagai macam cobaan.
Namun, pada hakikatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sedang menguji umatnya. Apakah hambanya ini bisa melalui sebuah ujian dengan baik, sabar atau tidak? Untuk itu, marilah kita bertindak sabar, selagi masih diberi kesempatan hidup di dunia. Semoga kita semua masuk dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh sabar. Amin. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini pula, saya juga membahas dalam pertemuan singkat ini mengenai syukur. Syukur dalam penerapannya memang mempunyai banyak dimensi dan warna yang berbeda. Syukur dalam agama Islam mempunyai peranan yang penting dalam mengatur tindakan yang berangkat dari hati. Kalau kita mau melihat fenomena kekacauan yang terjadi pada akhir zaman ini, kita akan mendapati bahwa salah satu akar masalah dari kekacauan tadi adalah kurangnya rasa syukur yang dimiliki oleh umat manusia dan jauh dari mengingat kematian. Karena rasa syukur yang benar pasti akan melahirkan perilaku yang baik dan tepat. Menikmati dan menerima apa yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sehingga kita akan merasakan nikmat yang cukup, bahkan bisa jadi berlebih dari harapan kita, dan bukannya selalu dalam kekurangan atau kerakusan. Allah berfirman tentang keharusan bersyukur dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Dalam ayat satunya, Allah berfirman surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah. Jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Dua ayat di atas secara jelas memerintahkan kita untuk bersyukur atas apa saja yang Allah berikan dan karuniakan kepada kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan memberikan apa yang kita minta, namun Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Selain itu, Rasulullah Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya.
Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan pula baginya. Hadis riwayat Muslim. Dalam ayat yang lain, surat An-Nisa dan Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, surat An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Wa kanal lakum syakiran alim. Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah adalah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyiksa hambanya. Bila kalian melakukan perbaikan amalan dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan selainnya. Dia hanya menyiksa hamba-hamba karena perbuatan dosa-dosa mereka saja. Dan Allah Maha mensyukuri terhadap hamba-hambanya atas ketaatan mereka kepadanya, juga Maha mengetahui segala sesuatu. Pada surat Ibrahim ayat 7, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan juga kamu mengingkari nikmatku, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Di sini disampaikan dengan tegas bahwa jika kalian bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmatnya, pastilah Dia akan memberikan tambahan karunia kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmat-nikmat Allah, niscaya Dia benar-benar akan menyiksa kalian dengan siksaan yang pedih. Dari dua dalil Al-Quran di atas, jelas bagi kita pelajaran yang dapat dipetik, yaitu untuk selalu bersyukur di setiap keadaan yang menimpa kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengingkari nikmat, sehingga mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, saya kira cukup apa yang saya sampaikan di sini pada pertemuan malam singkat mengenai ilmu, sabar, dan syukur ini. Semoga kita bisa mengamalkan ini dalam setiap sendi kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya mujibas sa'ilin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian saya ada kesalahan dan banyak kekurangan. Itu adalah memang milik saya. Namun, kalau ada kebenaran, semua adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ilmu. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.